Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang kembali tentunya di kelas Kimia bersama Miss Aida. Nah, kali ini kita akan mempelajari apa sih, Miss? Untuk kali ini, pembelajarannya tidak kalah seru loh dengan minggu kemarin. Kali ini kita akan mempelajari tentang penamaan senyawa hidrokarbon. Nah, untuk minggu lalu, kalian kan sudah mempelajari ya tentang penggolongan bentuk rantai karbon. Begitu banyak kan teman-teman macam-macamnya. Nah, kali ini kita akan lebih konsen ke penggolongan senyawa hidrokarbon berdasarkan tingkat kejenuhannya. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, kalau senyawa hidrokarbon berdasarkan tingkat kejenuhannya, itu disebut juga sebagai senyawa alifatik atau senyawa yang terbuka. Nah, untuk senyawa alifatik ini itu dibagi dua ya teman-teman. Ada yang disebut sebagai senyawa jenuh dan juga ada yang disebut sebagai senyawa tak jenuh. Nah, ini dilihat dari perbedaan ikatannya teman-teman. Kalau ikatan dari senyawa jenuh yaitu tunggal, sedangkan tak jenuh yaitu ikatannya rangkap ya teman-teman. Nah, kalau yang tunggal itu ada apa aja sih, Miss? Untuk yang tunggal itu ada alkana. Sedangkan yang ikatan rangkap dibagi menjadi dua, yaitu ada alkena dan juga ada alkuna. Lihat dari ketiga nama ini, itu mirip ya teman-teman, tapi hanya terdiri dari perbedaan 3 huruf, yaitu ada ana, ada ena, dan juga ada una. Nah, ini tadi dilihat berdasarkan perbedaan ikatannya ya teman-teman. Kalau alkana itu seperti ini ya teman-teman. Nah, ikatannya tunggal dari setiap rantai karbonnya. Nah, dilihat di sini setiap atom karbon memiliki garis hanya satu atau yang disebut juga dengan satu tangan di setiap rantai karbon C-nya, maka dia disebut sebagai ikatan tunggal. Lalu alkena seperti apa, Miss? Nah, alkena seperti ini teman-teman. Jadi dia memiliki ikatan rangkap 2 di salah satu rantai karbonnya. Nah, lalu untuk alkuna bagaimana, Miss? Alkuna yaitu memiliki rangkap 3, yaitu 3 tangan di salah satu rantai karbon C-nya. Nah, itu ya teman-teman perbedaan dari alkana, alkena, dan juga alkuna. Dari garisnya, dari tangannya, atau dari ikatannya. Nah, untuk alkana sendiri itu memiliki rumus molekul teman-teman. Nah, rumus molekulnya yaitu ada CnH2n plus 2. Sedangkan alkena yaitu ada CnH2n. Sedangkan alkuna yaitu ada CnH2n-2. Lihat teman-teman, di sini perbedaannya hanya dari jumlah atom H-nya. Nah, kalau alkana atom H-nya yaitu ada plus 2-nya. Sedangkan alkena yaitu polos ya teman-teman, tanpa plus ataupun minus. Nah, sedangkan alkuna yaitu ada minus 2-nya. Ingat ya teman-teman, plus 2, polos, dan minus. Oke, selanjutnya kita akan fokus mempelajari untuk alkana saja ya teman-teman di minggu ini. Nah, kalian lihat, rumus molekul dari alkana masih ingat kan? Ya, benar sekali teman-teman. Rumus molekulnya yaitu CnH2n plus 2. Nah, untuk alkana itu dia memiliki deret homolog teman-teman. Sebenarnya apa sih, Miss, yang dimaksud dengan deret homolog? Deret homolog adalah suatu sekelompok senyawa karbon yang suku-suku berurutannya berbeda sebesar CH2. Nah, sebesar CH2 ya teman-teman selisihnya. Contohnya seperti ini. Ini kan CH4 dengan CH2. Ini kan sukunya berurutan ya teman-teman. Lihat selisih perbedaan antara C kedua dengan C pertama. Ketika ini jumlah C-nya 2 dan di sini 1 kita kurang, maka 2 dikurang 1 adalah 1. Nah, ini sama ya teman-teman, C1. Nah, lalu untuk atom H-nya selisihnya.
yaitu 6 dikurang 4, yaitu 2. Maka selisihnya antara C kedua dengan C pertama yaitu CH2. Coba kita acak lagi antara C ke-7 dengan C8 apakah sama CH2? Ayo kita cek. Nah, di sini C8. 8 dengan C7 ini urutannya ya. Berarti 8 dikurang 7 yaitu C-nya 1 bedanya. Lalu H-nya. Ini 18 dengan H yang di C7 yaitu 16. 18 dikurang 16 yaitu 2. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan dari setiap suku alkana di sini dan setiap sukunya berurutan, maka dia memiliki selisih yaitu CH2. Itulah yang disebut dengan deret homolog. Paham ya teman-teman? Nah, lalu untuk rumus molekul, di sini kan tadi rumus molekulnya CnH2n plus 2 ya teman-teman. Nah, kalian lihat di sini contohnya C-nya 1. Berarti jumlah N-nya itu 1 kalau C-nya di sini 1. Nah, berarti kita tinggal ganti N yang ada di H ini dengan jumlah N yang ada di atom C. Kalau N yang di C-nya 1, maka di NH-nya pun 1. Berarti rumusnya yaitu 2 dikali 1 ditambah 2. Hasilnya adalah 4 ya teman-teman. Nah, berarti yang CH4 ini sesuai dengan rumus molekulnya ya teman-teman. Nah, lalu coba kita yang C9. Kita cek ya. Kalau C-nya memiliki N9, maka bagaimana dengan jumlah atom H-nya? Kita tinggal ganti aja N-nya dengan sesuai jumlah atom C-nya ya teman-teman. Berarti rumusannya yaitu 2 dikali 9 sama dengan 18 ditambah dengan 2. Karena ciri khas dari alkana selalu ditambah 2. Berarti 18 tambah 2 berapa teman-teman? Oke, benar sekali, yaitu 20. Maka rumus ini benar ya teman-teman, bisa kita gunakan untuk mencari rumus molekul dari alkana. Nah, lalu bagaimana dengan penamaan ya teman-teman? Untuk penamaannya, kalian harus hafal ya teman-teman. Insya Allah kalian bisa kok, ini gampang. Nah, untuk kalau C-nya 1, itu disebut sebagai met. Nah, akhirannya selalu dikasih ana. Sama ya, dari 1 sampai 10 akhirannya selalu dikasih ana jika dia ikatannya tunggal. Kalau C-nya 2 itu disebut dengan et. Akhirannya ana menjadi etana. C-nya 3 itu prop. Tambah ana jadi propana. C-nya 4 yaitu but. Tambah ana jadi butana. C-nya 5 yaitu pen. Tambah ana jadi pentana. C-nya 6 itu hex menjadi hexana. C-nya 7 itu hep menjadi heptana. C8 yaitu okt menjadi oktana. C9 yaitu non menjadi nonana. Dan C10 yaitu dek menjadi dekana. Gimana teman-teman? Mudah kan? Nah, ini untuk rumus strukturnya ya. Ingat, C selalu memiliki jumlah atom di sekelilingnya yaitu berikatan dengan 4 atom lainnya. Nah, di sini C itu disimbolkan dengan warna hitam, sedangkan H itu disimbolkan dengan warna putih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini atom C ini selalu memiliki 4 tangan. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Begitupun dengan C yang ini ya, ada 1, 2. Oke, ini disebut metana. Metana seperti ini, bentuknya ini untuk etana. Ya, di sini ada C-nya ada 1, 2, 3, 4 ikatannya. Ini untuk yang 3 itu disebut dengan propana. Ini ada butana, pentana, heksana. Ini untuk bentuk heptana sampai sini. Ini untuk bentuk oktana. Sepanjang ini ya teman-teman. Ini ada nonana sampai dengan dekana. Ada 10 rantai karbon. Nah, kalian selain alkana juga akan mempelajari tentang alkil. Alkil itu disebut sebagai cabang teman-teman. Nah, rumusnya bagaimana sih, Miss? Untuk rumus molekulnya, yaitu CnH2n plus 1. Jadi perbedaannya di sini, dia plus 1. Jadi nilainya ganjil ya teman-teman, tidak genap. Nah, untuk deret homolognya seperti ini, hampir sama, awalannya ada met, et, prop, but. Nah, bedanya yaitu ada pada C kelima. C kelimanya itu bukan pen ya. Kan ini akhirannya il semua, yaitu ada C1 ada metil, C2 ada etil, C3 ada propil, C4 ada butil. Nah, C5-nya itu bukan pentil ya teman-teman, tapi khusus untuk C5 di bagian alkil disebut sebagai amil. Lalu C6-nya tetap biasa yaitu heksil, C7 heptil, C8 oktil, C9 nonil, dan C10 dekil. Oke, lanjut.
kita ke contoh alkana dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak sekali manfaat dari alkana yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yang sudah diterapkan di dalam masyarakat. Nah, salah satunya yaitu ini. Kalian tahu, teman-teman, ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar kompor gas. Kompor gas ini bisa menyala ketika dia disalurkan dengan gas ya teman-teman, gas LPG. Nah, gas LPG itulah yang mengandung senyawa alkana, salah satunya paling banyak yaitu butana dan juga propana. Selanjutnya yaitu ada di sini yaitu bahan bakar teman-teman. Nah, bahan bakar salah satunya bensin. Bensin itu merupakan campuran dari heptana dan juga oktana. Semakin besar nilai oktananya, maka semakin bagus kualitas bensinnya dan semakin baik atau ramah untuk mesin kendaraannya. Nah, lanjut ada di dalam cat, lalu juga ada di dalam semir, lalu ada juga di dalam tinta ya teman-teman. Nah, lalu ada juga di dalam pembakar spiritus. Nah, pembakar spiritus ini sering kalian gunakan pada saat kalian melakukan praktek atau eksperimen di laboratorium ya teman-teman. Nah, bahan bakar yang dia gunakan yaitu salah satunya metana. Nah, lalu ada juga di sini ban mobil ya kan. Tapi tidak hanya ban mobil ya teman-teman, seluruh ban kendaraan itu pun termasuk ke dalam senyawa alkana. Banyak ya ternyata teman-teman. Nah, ini masih banyak lagi loh sebenarnya. Kalian bisa cari sendiri ya. Oke, selanjutnya kita ke tata nama IUPAC alkana. Bagaimana sih Miss cara menamakan dari senyawa alkana yang diketahui rumus strukturnya? Nah, caranya seperti ini. Langkah pertama yaitu ada menetapkan rantai karbon terpanjang sebagai rantai utamanya. Yang kedua, menetapkan cabang yang terikat pada rantai utama. Dan yang ketiga, menetapkan nomor pada atom C dari rantai utama secara berurutan, dimulai dari ujung rantai utama yang terdekat dengan cabang, sehingga atom C yang mengikat cabang mendapat nomor terkecil. Nah, untuk menetapkan rantai karbon terpanjang, contoh di sini ada senyawa ini ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menentukan rantai terpanjangnya? Nah, untuk rantai terpanjangnya kalian bisa lihat. Kalian bisa hitung dari setiap ujung C-nya sampai ujung C yang lainnya. Mana yang paling terpanjang? Kalau kalian hitung dari ujung C kiri sini, maka sampai ujung lurus ya, kalau lurus sampai ujung C yang sebelah sini, jumlah atom C-nya ada 1, 2, 3, 4. Ingat ya teman-teman, kalau lurus jumlah C-nya ada 4. Tapi bagaimana kalau dari atas sampai bawah, ujung atas sampai bawah? Yaitu C-nya ada 1, 2, 3. Berarti dia tidak bisa ya sebagai rantai utama karena dia lebih pendek. Nah, lalu gimana Miss kalau misalnya kita dari atas sini belok ke sebelah kanan? Nah, ini pun ada 1, 2, 3. Ini pun tidak bisa ya teman-teman karena pendek. Dari sini ke bawah gimana teman-teman? Ini pun sama, tidak bisa karena pendek ya, ada 1, 2, 3. Lalu bagaimana Miss kalau misalnya kita dari bawah sini ke ujung sebelah kiri? Hitung ya teman-teman, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dia pun bisa teman-teman, karena sama seperti tadi. Lalu dari ujung sini ke atas gimana? Bisa nggak Miss? Bisa juga teman-teman, ini kita hitung 1, 2, 3, 4. Ini pun sama-sama 4. Jadi yang di sini untuk rantai karbon terpanjang pada rumus struktur yang ada di soal ini sama-sama tertingginya yaitu 4. Maka kita bisa ambil yang 4. Boleh dibelokkan, boleh juga yang lurus. Nah, untuk mudahnya kita ambil yang lurus ya teman-teman. Kita cirikan untuk rantai karbon terpanjangnya kita bulatkan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua adalah menetapkan cabang. Cabang itu yang tidak kita bulatkan. Tadi kan yang ini sudah kita bulatkan sebagai rantai utama ya. Ini rantai utama. Oke, ini rantai utama. Nah, lalu yang cabang yang mana? Nah, yang cabang itu yang tidak kita bulatkan. Berarti yang tidak kita bulatkan tinggal yang ada di atas ini ya.
sama yang ada di bawah. Nah, yang tidak termasuk kita bulatkan, berarti dia disebut sebagai cabang. Oke, yang ini pun sama cabang. Nah, lalu yang ketiga yaitu adalah menetapkan nomor pada atom C dari rantai utama secara berurutan, dimulai dari ujung rantai yang terdekat dengan cabang. Kita lihat ujung rantai yang terdekat dengan cabang. Nah, kalau misalnya kita kasih nomor satunya di sebelah sini, di sebelah kiri, maka yang cabangnya kita lihat ada di nomor berapa. Kalau ininya 1, 2, 3, berarti C yang memiliki cabang ada di nomor 3. Tapi kalau kita dari mulai ujung yang atom C yang ada di sebelah kanan, berarti C yang memiliki cabang ada di nomor ke-1, 2. Maka yang lebih dekat dengan cabang adalah ujung C dari yang sebelah kanan. Makanya penomoran dari ujung C terkecilnya ada di sebelah kanan. Ini sebagai nomor 1 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi nomor satunya ada di ujung kanan. 1, 2, karena ini yang paling dekat dengan cabangnya C-nya yaitu ada di nomor kedua. Oke, sampai situ paham ya teman-teman? Lanjut kita ke proses penamaan ya. Nah, ini ada proses penamaan nih teman-teman. Oke, contohnya tadi kan kita udah lihat ya ada soal teman-teman. Seperti ini kan soalnya tadi. Nah, kita juga sudah memiliki rantai utama tadi ya. Rantai utama di sini nanti akan diberi akhirannya yaitu dengan nama anak ya teman-teman. Nah, di sini kan rantai utamanya atau terpanjangnya yang ini. Maka ini akan diberikan akhiran nanti anak ya. Jumlahnya kalian lihat. Untuk rantai terpanjang ini kalian harus hitung jumlah C-nya ada berapa. Karena jumlah C-nya ada 4, maka kita akan berikan nama boot. Nah, karena di sini untuk setiap rantainya yaitu ikatannya tunggal atau memiliki garis satu setiap rantai C-nya, maka diakhiri dengan kata anak, jadinya butana. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan cabang-cabangnya? Nah, cabang-cabangnya caranya kalian lihat ini kan cabang nih, teman-teman. Nah, cabangnya ini jumlah C-nya kalian lihat ada berapa? C-nya yang di sini kan cuma ada 1 ya, teman-teman. Kalau tidak ditulis berarti 1. Nah, C-nya 1 itu kan mat ya, teman-teman. Karena dia berfungsi sebagai cabang, terlihat dari jumlah H-nya yang ganjil, maka dia disebut sebagai akhiran il. Karena C-nya 1, maka dia disebut sebagai metil. Begitupun C yang di bawahnya, karena C-nya 1, maka dia disebut dengan metil. Nah, lalu untuk penamaannya, itu bagaimana Miss? Penamaannya kita mulai dari penomoran ya teman-teman. Lihat nomor cabang. Nomor cabang ada di C keberapa? Nah, cabang kan ada di sini. Ada di dalam C yang bernomor 2 ya teman-teman. Makanya kita tulis nanti yaitu pertama kali 2. Nah, untuk yang di atas itu nomor 2. Sedangkan untuk cabang yang di bawah, yaitu pun ada di nomor C kedua juga. Makanya 2,2. Kenapa dia dipisahkan angkanya? Karena dia memiliki cabang yang berbeda ruas, yaitu ada di atas dan di bawah. Jadi harus disebut setiap nomor cabangnya. Karena kalau atas dan bawah itu artinya dia terpisah ya cabangnya. Nah, kalian lihat lagi di situ kenapa 2 dengan 2 itu dipisahkan koma. Nah, jadi seperti ini. Ketika ada angka dengan angka, ya ada kata-kata di sini. Angka dengan angka. Angka dengan angka itu akan dipisahkan dengan tanda koma. Jadi kalau ada angkanya lebih dari 1, kalian pisahkan dengan dengan tanda koma. Selanjutnya lagi, ketika ada angka dengan huruf itu kalian pisahkan dengan tanda strip seperti ini ya. Setelah angkanya sudah disebut semua, lalu kita sebut hurufnya atau kata-katanya. Kalian lihat di sini, metilnya itu ada 2 dengan nama sama-sama metil. Jadi ketika ada cabang yang memiliki nama yang sama, maka kalian harus memberikan awalan.
awalannya ketika dia jumlahnya yang samanya metilnya ada 2, berarti tambahannya kata di. Kalau misalnya metilnya ada 3, yaitu kasih tri. Kalau misalnya metilnya ada 4, kasih awalan tetra, kalau 5 penta. Berhubung di sini jumlah metilnya ada 2, maka kalian awali dengan kata di. Nah, di apa? Di sini untuk nama cabangnya kan metil, maka di metil. Nah, tadi kan ini ada 4 ya, rantai terpanjangnya berarti kata but, akhirannya ana karena di sini ikatannya tunggal, butana. Jadi untuk rantai terpanjangnya itu disebut di akhir ya teman-teman. Jadi pertama nomor cabang, terus di sini cabang, baru nama rantai utama. Paham ya teman-teman? Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau di sini kita ada kebalikannya teman-teman, yaitu penulisan rumus struktur senyawa alkana. Nah, bagaimana kalau ada soalnya dibalik? Yaitu ada tulislah rumus struktur dari suatu senyawa 2,2 dimetilbutana. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian pertama kali lihat nama rantai utamanya yang ada di paling belakang ya. Lihat nama paling belakangnya dulu untuk menentukan jumlah atom C-nya untuk rantai terpanjangnya. Karena di sini ada kata but, berarti jumlah C-nya yaitu ada 4. Karena di sini akhirannya ana, berarti setiap ikatannya yaitu tunggal, yaitu hanya satu garis ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti untuk rantainya. C-nya ada 4 dengan ikatan tunggal semua, satu garis. Lalu setelah dari nama akhir, kita lihat lagi maju ke depan, yaitu ada dimetil. Ini sebagai nama cabang. Jadi kita setelah isi yang ini baru ke nama cabangnya. Nama cabangnya ada kata-kata metil dan ada kata di. Berarti metilnya ini jumlahnya ada 2. Nah, kalau kita udah tahu jumlahnya ada 2, kita lihat nomornya untuk metilnya ada di mana. Metilnya ada di C kedua dengan di C kedua. Berarti kita cari C yang nomor 2 yang mana? C nomor 2, contoh kita ngitungnya dari sebelah kanan ya. C kedua berarti adanya di sebelah sini. Nah, berarti di C kedua ini ada metil ke atas. Nah, seperti ini. Lalu juga ada metil yang di bawah, karena ada 2, di 2,2. Ini yang disebut dengan metil. Nah, inilah yang disebut dengan jawaban rumus strukturnya. Jadi kebalikannya ya teman-teman. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjutkan ke sifat alkana. Sifat alkana ada apa aja sih? Coba perhatikan grafik yang ada di PowerPoint ini. Nah, kalian lihat di sini, apa yang bisa kalian simpulkan? Oke, benar sekali teman-teman. Lihat di sini, ini ada keterangan MR, massa molekul relatif dari suatu alkana, dan di sini ada nilai titik didih dari suatu alkana. Ini ada nilai MR-nya ya teman-teman. Nah, semakin panjang rantai atom karbonnya, atau semakin besar nilai MR-nya, maka akan semakin tinggi titik didihnya. Nah, kalian lihat, kalau metana kan cuma C-nya 1. Sedangkan dekana C-nya 10, berarti kan C10 itu lebih panjang dibandingkan C1 ya teman-teman. Jadi semakin panjang rantainya, maka MR-nya pun semakin besar di sini 142. MR itu dilihat dari mana? MR itu kalian lihat lagi di SPU ya teman-teman. Kalau lihat di bagian massa ya, kalau AR dari C itu memiliki nilai 12 dan atom H yaitu nilai AR-nya 1. Nah, lalu kalian lihat lagi dari rumus molekulnya. Kalau dekana yaitu berarti C-nya C10. Nah, kalau C-nya 10 berarti 10 dikali AR-nya yaitu 12 sama dengan 120. Nah, ditambah atom H-nya. H-nya yaitu 22. 22 dikali 1 berarti sama dengan 22. Nah, 22 ditambah tadi ya 12 dikali 20. 12 dikali 20 tadi jumlah C-nya. Berarti berapa teman-teman? Dihitung sendiri ya. Oke, benar sekali jawabannya yaitu ada berapa teman-teman? 12 dikali 10. 12 dikali 10. Untuk dekana yaitu C10 H22. Berarti 10 dikali 12 120 ditambah dengan 22 hasilnya adalah 142. Nah,
Sedangkan yang metana yaitu C-nya 1, 12 ditambah H-nya yaitu 4 dikali 1, 4 sama dengan 16. Jadi seperti itu cara menghitung massa molekul relatif. Lalu sifat alkana yang lainnya ada yang berdasarkan rumus struktur ya teman-teman. Nah, rumus struktur seperti ini, kalian lihat di sini ada N-pentana, ada 2-metil-butana, ada 2,2 dimetil-propana. Lihat di sini jumlah atom C dan jumlah atom H-nya ya. Itu rumus molekulnya kalian lihat di sini. C-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada C5, H-nya ada 3 ditambah 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 3 ditambah 2, 5. Ditambah 2, berarti 7 ditambah 2, 9. Ditambah 3, yaitu 12. Berarti ini C5H12. Bagaimana dengan 2-metilbutana? Yaitu ada C-nya 1, 2, 3, 4, 5 juga. Jumlah H-nya yaitu ada 3, tambah 1, 4, tambah 2, 6, tambah 3, 9, tambah 3, 12. Oke, ini pun sama C5H12. Lalu 2,2 dimetilpropana, rumus molekulnya ada C-nya 1, 2, 3, 4, 5. H-nya yaitu ada 3 tambah 3 tambah 3, 9. C yang ini udah punya tangan 4 ya teman-teman, berarti dia tidak ada atom H-nya lagi. Dan yang C yang ini seharusnya adalah jumlah H-nya yaitu 3 ya teman-teman, karena dia cuma memiliki satu ikatan dengan C yang lainnya. Berarti ini 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 yaitu 12. Sama, berarti ini C5H12. Tapi kenapa titik didihnya berbeda? Kalau yang pentana yaitu 36, lalu untuk 2-metilbutana 27,9, dan 2,2 dimetilpropana yaitu 9,45. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Nah, yang bisa kita simpulkan dari sini, semakin kompleks rumus strukturnya, maka akan semakin rendah titik didihnya. Jadi kalau dia semakin kompleks, artinya dia semakin banyak cabangnya ya teman-teman. Nah, kalau dia semakin banyak cabangnya teman-teman, dia akan lebih mudah untuk patah. Maka untuk titik didihnya yang diperlukan, dia akan lebih rendah, karena dia akan lebih cepat mendidih, karena dia lebih mudah untuk patah. Sedangkan kalau yang rantainya lurus dan panjang, dia akan semakin sulit dipecah ya teman-teman, semakin sulit patah, karena ikatannya sangat kuat dan membutuhkan waktu yang lama untuk mendidih sehingga titik didihnya lebih tinggi dibandingkan yang rantainya bercabang gitu ya teman-teman. Nah, lanjut, masih ada lagi nggak miss untuk sifat alkana? Masih teman-teman, yaitu satu lagi tentang wujudnya. Ketika C-nya jumlahnya 1 sampai dengan 4, maka wujudnya adalah gas. Ketika C-nya 5 sampai 17, maka wujudnya cair. Sedangkan C-nya 18 sampai dengan lebih, maka wujudnya adalah padat. Itu sifat-sifat dari alkana ya teman-teman. Semoga kalian mudah mencernanya. Oke teman-teman, sampailah kita di ujung pertemuan kali ini. Miss ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Dan apabila ada pertanyaan, kalian bisa hubungi Miss di nomor WhatsApp ini. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk di-like, share, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.